Om, selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Dia masih memelihara kita, melindungi kita, memberikan nafas kehidupan kita, dan memberkati setiap aspek kehidupan kita. Kita bersyukur pagi hari ini, walaupun kita ada di rumah, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk kami mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kuduskan, sucikan, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari-hari ini, biarlah firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan firman, dengan kuat kuasa daripada Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah firman Tuhan. Setiap kami yang mendengar, Kau bukakan hati kami, agar firman Tuhan tertanam dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, menyimpan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan diambil dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Tema firman Tuhan saat ini adalah kuat di masa sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menulis di Alkitab bahwa orang yang mengiring atau mengikut Tuhan dan yang sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus akan bebas dari kesukaran. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada banyak kesukaran yang dialami oleh kita sebagai umat Tuhan, terutama hari-hari ini dengan adanya virus corona atau COVID-19 yang masih diberitakan. Kemalangan, kesukaran yang kita rasakan sudah dinyatakan oleh firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Apa yang diminta Tuhan kepada kita dalam keadaan seperti saat ini? Apakah kita lari tinggalkan Tuhan? Tinggalkan gereja? Tinggalkan pelayanan? Apakah kita menjadi kecewa? Marah sama Tuhan? Marah sama gereja? Marah sama pendeta? Jawabannya adalah Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nats kita berkata, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Jadi berdasarkan ayat ini, seharusnya kita tidak kecewa, menyalahkan Tuhan. Lalu apa yang harus kita jalankan saat masa kesukaran datang? Jawabannya adalah kita harus menjadi kuat. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana caranya? Pertama adalah pasrah kepada Tuhan. Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kata pasrah artinya menyerahkan sepenuhnya. Pasrah kepada Tuhan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kesukaran, masalah, persoalan,
yang kita hadapi atau alami. Firman Tuhan menggambarkan seperti seorang bayi. Mengapa digambarkan dengan seorang bayi? Sifat seorang bayi adalah pasrah kepada ibunya. Karena bayi itu menyadari bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa, dia membutuhkan pertolongan dari ibunya saja. Bayi yang pasrah kepada ibunya yang sehat akan menjadi sehat dan kuat. Demikian juga kita dalam menghadapi kesukaran, masalah, penyakit, dan khususnya hari-hari ini. Tuhan mau kita pasrah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kesukaran hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Kita mau belajar mempunyai sifat bayi yang baik, tidak memberontak, tidak lari dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, jatuh, dan hancur. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesukaran banyak dialami oleh Rasul Paulus, tetapi Paulus tetap menjadi kuat. Bahkan ia harus mengalami kematian, menjadi martir. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar apapun kesukaran kita, mari kita mau pasrah kepada Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang benar yang akan diselamatkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan 30, di mana Raja Yosafat mengalami ketakutan dengan Bani Moab dan Bani Meonim yang menyerang kerajaan Yehuda sehingga dia menjadi takut. Tetapi di dalam ketakutannya itu dia hanya pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan yang berperang untuk menggantikan kita. Virus corona merajalela, tetapi saudara dan saya tidak perlu takut kalau kita mau pasrah kepada Tuhan. 2. Melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Untuk kita menjadi anak Tuhan yang kuat, maka kita harus melekat atau menempel kepada yang kuat. Siapa yang kuat di dalam dunia ini? Tidak ada yang kuat kecuali Allah kita. Seperti ditulis dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kuat kita. Selama kita melekat kepada Tuhan, maka hidup kita sebagai pengikut Tuhan akan menjadi kuat. Kekristenan diumpamakan dengan sebuah pohon antara batang dengan carangnya. Kalau kita perhatikan cabang dengan batang, selama carang atau cabang itu melekat, menempel, maka carang itu akan terus kuat karena akan mendapat makanan. Selama batang itu melekat pada akar-akarnya, maka pohon itu akan tetap kuat. Sekalipun angin, hujan, dan lain-lain menimpa pohon itu, kita akan melihat pohon itu tetap berdiri. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam Dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kunci terbesar untuk lepas dari kesukaran dan tetap menjadi kuat di masa kesukaran adalah melekat kepada Tuhan atau menempel kepada Tuhan seperti perangko. Ada beberapa keuntungan kalau kita melekat kepada Tuhan. Kita akan diluputkan, kita akan dibentenginya, doa kita akan dijawab, kita akan disertai. Sebab virus yang berbahaya boleh merajalela, tetapi kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, maka kita akan dilepaskan. Tetapi jangan coba-coba, melainkan kita harus menuruti segala nasihat firman Tuhan dan peraturan yang ada. Untuk mengetahui hidup kita melekat pada Tuhan adalah diri kita sendiri. Bedakan antara Petrus di luar Tuhan dengan Ayub. Petrus jatuh, Ayub tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap bersemangat. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Apa beda orang yang bersemangat dengan orang yang tidak bersemangat? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, sedang orang yang tidak punya semangat akan mudah jatuh. Sebab itu dalam menghadapi situasi yang sulit seperti saat-saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau katakan pada diri kita masing-masing untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Orang yang mempunyai semangat atau bersemangat itu tidak akan sia-sia, tetapi akan menerima upah. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Menjadi kuat itu datangnya bukan karena yang kelihatan saja, tetapi juga datang dari diri kita sendiri, karena kita mempunyai semangat di dalam Tuhan. Dan ada janji di dalamnya, yaitu upah dari Tuhan sendiri, bukan saja yang berupa materi, tetapi yang berbentuk rohani, mental, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan. Contohnya adalah Kaleb di dalam Yosua 14 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kesimpulannya adalah kita tidak akan menjadi sia-sia dan akan tetap kuat dalam keadaan apapun kalau kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti menghadapi dan tidak luput dari yang namanya kesukaran, seperti masalah virus yang namanya virus corona ini. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mempunyai perbedaan, yaitu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk kita bisa menjadi kuat, mulailah dari diri kita sendiri dengan pertama, kita harus pasrah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersemangat di dalam Tuhan. Ayat terakhir, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita bertundukkan kepala. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk memasuki kehidupan saat-saat ini,
Jadikanlah kami menjadi jemaat Tuhan yang kuat di dalam menghadapi virus corona, apapun masalah kesukaran, dan meteraikanlah firman Tuhan agar menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terpujilah namamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat firman Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.